Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman di channel P Project Makers. Untuk video kali ini saya akan melanjutkan ini pembahasan tentang pembuatan BMS ya menggunakan Arduino. Oke, kalau di video sebelumnya itu di sini kita sudah membahas tentang cara membaca tegangan ya atau voltage dari baterainya. Nah, untuk sekarang kita masuk ke pembuatan balancer ya. Nah, jadi fungsi balancer sendiri seperti namanya balancer atau balancing ya untuk menyeimbangkan. Di sini yang diseimbangkan adalah tegangan pada masing-masing baterai ya. Di sini yang sedang dibuat adalah BMS 4S ya atau untuk 4 seri baterai. Bisa digunakan nanti untuk waveform 4 ataupun Li-ion ya. Karena sifat dari BMS yang akan dikerjakan ini adalah programmable, jadi artinya bisa diprogram ulang sesuai dengan kebutuhan kita sendiri ya. Di sini masih ke dalam kategori passive balancer ya, karena yang digunakan hanya komponen sederhana di sini. Komponen utama untuk balancer ini adalah resistor dan MOSFET. Untuk MOSFET-nya sendiri di sini saya menggunakan tipe IRLZ44N ya, ini N-channel MOSFET. Di mana untuk IRLZ44N ini dia tegangan kerja untuk gate-nya itu cukup rendah ya. Jadi kita bisa kasih trigger di tegangan sekitar 2,5 sampai 3 volt, dia masih bisa jalan ya. Jadi usahakan mungkin nanti di sini teman-teman mau buat project seperti ini juga. Untuk MOSFET-nya gunakan tipe IRLZ44N ataupun nanti bisa pakai MOSFET lain, tapi lihat dulu datasheet-nya. Di sini untuk gate-nya harus bisa bekerja di bawah tegangan 3 volt ya. Atau kalau nggak mau ribet bisa langsung pakai ini aja. Ini harganya juga udah cukup murah ya, banyak di pasaran. Untuk resistornya ini sebetulnya disesuaikan ya untuk dayanya. Di sini saya pakai yang 3 watt. Untuk nilai resistansinya akan berpengaruh ke nilai pengurasan atau arus dari balancernya ya. Jadi untuk menghitungnya kita menggunakan hukum Ohm. Jadi kalau misalkan ini kan tegangan baterai per selnya itu untuk waveform 4 ya, kita bicara untuk waveform 4 hari ini maksimalnya itu di 3,65 volt ya per selnya. Nah, ini kita tinggal bagi aja dengan nilai resistansi dari ini ya, resistornya ya. Saya menggunakan ini yang udah di solder, di sini saya menggunakan 10 ohm. Jadi tinggal bagi aja 10. Nah, jadi arus yang akan dikuras sekitar 0,365 ampere ya. Oke, di sini mungkin kecil tapi ini udah cukup berguna untuk menyeimbangkan baterai ya. Tapi kalau baterainya kapasitas besar di atas mungkin puluhan ampere, 50 ampere ke atas, itu emang kurang efektif sih ini cara ini. Cuma untuk baterai-baterai kecil ini udah cukup bagus, karena di pasaran sendiri untuk tipe passive balancer itu rata-rata harus pengurasannya kecil ya. Karena kalau mau pengurasannya besar nanti akan lebih panas untuk BMS-nya ya. Jadi contohnya di sini harus menggunakan resistor yang besar 3 watt ke atas. Kemudian MOSFET-nya juga ya, kalau arus yang dikurasnya besar, MOSFET-nya harus ampere yang besar plus dikasih heatsink juga ya. Nah, di sini karena untuk belajar dulu ya atau untuk membuat prototype, di sini saya menggunakan pengurasan yang kecil aja ya. Yang penting kita tahu rangkaiannya bekerja dengan baik nanti. Oke, ini untuk rangkaian di atas ini sebagai pembaca tegangannya. Ini dari video sebelumnya ya. Untuk yang atas, untuk sensor tegangannya itu menggunakan sistem ini ya, pembagi tegangan dengan resistor. Oke. Nah, sekarang udah saya tambahkan MOSFET dan resistor di masing-masing baterai. Nah, jadi ini baterainya masing-masing di sini ya. Ini negatif baterai pertama, ini positif. Terus ketemu negatifnya baterai kedua, terus ya ini di seri sampai ke baterai keempat. Oke, nanti cara kerjanya akan saya jelaskan di codingnya ya.
Oh ya, di sini saya juga menggunakan optocoupler ya, atau PC817. Untuk optocoupler ini ada fungsinya. Jadi kalau kita pakai optocoupler, rangkaian dari ini Arduino-nya tidak langsung terhubung dengan MOSFET ya untuk triggernya. Jadi nggak terlalu kerja keras untuk Arduino-nya sendiri. Dan kalau ada kerusakan di MOSFET, kemungkinan kecil Arduino-nya nggak akan, kemungkinan besar yang rusak hanya MOSFET dan ininya aja ya, optocouplernya Arduino-nya nggak akan sampai rusak. Jadi terisolasi lah istilahnya ya. Nah, di sini ada tambahan lampu LED ini untuk indikator. Jadi ketika ada pengurasan, misalkan ini di sel ke-1 ada pengurasan, lampunya akan menyala. Nah, kemudian di sini ketika lampu menyala ini kan tersusun secara seri ya. Oke, di sini akan men-trigger rangkaian yang di dalam optocouplernya. Ada transistornya ya. Jadi nanti akan mengalir dari kolektor ke emitornya. Nah, dari emitor sini akan mengaktifkan gate dari MOSFET. Setelah gate-nya aktif, arusnya akan mengalir dari MOSFET ke ini, ke resistor. Jadi baterainya akan dikuras di sini ya, melalui resistor. Jadi akan terjadinya nanti perubahan panas di sini karena sistemnya passive balancer. Nah, nanti kalau memungkinkan kita coba buat juga yang active balancernya ya. Jadi untuk active balancer itu dia bisa menyeimbangkan tegangan, biasanya menggunakan metode kapasitor ataupun induktor ya. Nah, itu juga harus dipelajari dulu karena lebih rumit daripada sistem passive balancer seperti ini. Untuk rangkaian sebelumnya ini sama aja ya. Oke, kita lihat untuk codingnya. Nah, ini nanti untuk coding dan skemanya saya share di ini ya, di kolom deskripsi ya. Ini masih sama untuk yang atasnya. Oke, bentar. Nah, ini untuk atasnya ini masih sama. Masih menggunakan Kalman filter. Di sini dengan Kalman filter ini cukup berguna ya. Jadi tegangan yang terbacanya lumayan stabil daripada tanpa Kalman filter. Oke, jadi penambahannya di sini di bagian ini ya programnya. Di sini ada maksimal tegangan. Ini untuk maksimal tegangan per selnya. Jadi bisa disesuaikan, misalkan kalau menggunakan level 4 bisa di 3,65 volt. Kalau menggunakan Li-ion bisa di 4,2 volt ya, atau 20 di sini ya, 20 volt. Ini untuk pin yang dipakai, pin Arduino 2, 3, 4, dan 5 ya. Nah, untuk yang bagian ini boolean trigger sama dengan true, ini trigger on sama dengan true, ini cuma buat untuk tes aja ya. Jadi kalau kita mau mematikan balancernya tinggal aktifin yang atas yang false. Kalau mau diaktifin balancernya tinggal di true aja gitu. Ini cuma buat ngetes aja. Ya, tanpa ini nggak masalah. Oke, selanjutnya untuk di void setup nih ada tambahan sebagai output pin yang tadi ya, yang udah dideklarasikan yang ini 2-5 ini sebagai output. Oke, untuk keadaan awal di sini saya kasih trigger low dulu ya. Jadi dalam keadaan awal dinyalakan, maka MOSFET-nya akan mati. Oke, selanjutnya ini program utama untuk balancernya ini cukup simple aja. Nah, karena sebelumnya kita udah bisa membaca tegangan ya dari masing-masing sel baterai. Oke, ini buat teman-teman yang baru lihat, bisa lihat video ini ya, bisa lihat juga video sebelumnya ya. Jadi lebih nyambung nanti untuk sistem pembacaan tegangan baterainya. Di sini untuk sistem balancernya, jika tegangan pada baterai pertama lebih besar daripada variabel max volt ini ya, max V di sini maksudnya. Nah, ini kan tegangan value-nya tuh di 3,65. Jadi kalau tegangannya lebih besar atau sama dengan 3,65, maka MOSFET-nya akan diaktifkan ya. Nah, ini MOSFET-nya akan diaktifkan.
maka arusnya akan mengalir ke resistor. Jadi tegangan yang 3,65 itu akan dikuras lagi melalui resistor ya, sampai tegangannya tidak melebihi dari 3,65 volt. Nah, kalau tegangannya masih di bawah 3,65 volt, maka MOSFET-nya akan mati. Jadi prinsip kerjanya seperti itu. Ini semuanya sama sampai ke bawah, sampai ke sel keempat. Jadi masih menggunakan sistem sederhana aja. Dengan sistem seperti ini udah cukup lumayan ya terpakai, karena mencegah baterai dari kelebihan tegangan dan lebih seimbang nantinya ya, lebih balance per selnya. Karena untuk rangkaian seri sendiri biasanya dia kapasitas itu mengikuti tegangan terendahnya ya, tegangan terendah. Jadi lebih baik diseimbangkan dulu atau dibalancekan. Ya walaupun ini masih sederhana ya, tapi cukup berguna. Di sini saya juga udah ada rangkaian yang udah disoldernya. Ini juga udah saya tes. Oke. Oke, ini rangkaiannya. Kalau yang tadi di skema yang tadi itu menggunakan Arduino Nano ya, ini masih menggunakan Arduino Pro Mini. Oke, ini rangkaian yang ini bekas percobaan prototype. Jadi saya fungsikan sebagai cut off-nya ini. Nah, cuma untuk sekarang ini udah disesuaikan dengan program yang tadi, hanya difungsikan sebagai balancer saja ya. Ini untuk displaynya menggunakan OLED. Kemudian untuk baterainya di sini saya masih menggunakan lithium ion ya. Jadi ini bukan LiPo 4. Jadi untuk contoh aja. Oke, saya coba nyalakan. Ini juga udah dimodif menggunakan saklar. Ini udah nyala. Oke, ini tegangannya di 14,6 volt ya. Nah, di sini bisa kita lihat tegangannya di 3,65, 3,67. Nah, jadi di sini karena tegangannya di atas 3,65 volt atau sama dengan 3,65, maka balancernya akan aktif atau menguras ya. Nah, itu kalau mati artinya tegangannya udah turun. Tapi kan ketika loadnya dimatikan, maka tegangannya akan sedikit naik. Nah, itu maka akan terus-terusan diseimbangkan sampai semuanya balance, nanti akan mati ya untuk LED-nya. Ini kalau dipegang ini lumayan panas nanti ya. Ini bisa dilihat juga tegangan per selnya udah lumayan ya, gak terlalu jauh untuk perbedaan tegangannya. Ini juga karena menggunakan lithium ion ya. Ini kan tegangan penuhnya di 4,2. Jadi ini buat percobaan aja, karena untuk LiPo 4-nya udah saya pasang di box ya. Oh ya, ini untuk yang perlu PCB-nya ini boleh juga. Ini ada di saya masih ada 4 piece untuk PCB seperti ini. Ini bisa difungsikan untuk pembacaan tegangan ataupun mau dibuat balancer seperti ini juga bisa ya. Ini ada 4 piece lagi. Yang memerlukan boleh komen aja. Oke, nanti saya buatkan link di Allshop-nya, boleh di Shopee ataupun di Toped ya. Ini untuk yang versi lengkapnya juga udah saya buat dengan MOSFET, charger dan loadnya ya, seperti ini. Oke, ini udah saya tes, cuma nanti masih ada beberapa yang harus diperbaiki. Mungkin di video selanjutnya akan saya kasih lihat ya. Atau ini juga udah saya pasang sih di sini. Oke, jadi ini untuk sistem yang BMS dengan MOSFET-nya udah saya tes juga. Ini udah berjalan sekitar 1 minggu ya. Di dalamnya udah ada baterai LiPo 4 juga yang sebelumnya udah dites. Ini di depannya saya kasih modul untuk step up dan step down ya. Jadi bisa digunakan untuk charge laptop, misalkan untuk power supply juga bisa. Untuk BMS-nya saya simpan di belakang sih. Oke, ini juga udah berjalan.
Ini untuk MOSFET-nya masih pakai seadanya aja, jadi pakai barang yang ada di sini. Oke, jadi masih pakai barang-barang yang ada di sini ya untuk MOSFET-nya. Jadi tadi ada yang 3 MOSFET, ada yang pakai 4 MOSFET ya untuk bagian charger atau loadnya. Itu nanti akan saya bahas di video selanjutnya ya. Jadi mungkin buat yang mau coba bisa langsung aja di download, untuk filenya ada di deskripsi. Untuk video kali ini mungkin udah cukup ya. Oh ya, mungkin untuk teman-teman di sini yang ada ide mau buat project apa juga boleh ya, komentar aja. Atau ada yang mau buat project tertentu, misalkan butuh bantuan, boleh juga ya. Jadi ada untuk beberapa hari ini ya ke belakang ini cukup banyak yang minta dibuatkan project ya. Jadi nanti mungkin di beberapa kesempatan akan saya upload juga untuk arsip juga ya, project-project yang sedang saya buat. Oke, untuk video kali ini cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.